Kita akan memulai ibadah kita, persiapkan hatinya untuk memuji Tuhan. Kita siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya dan buku nyanyiannya. Kita akan mulai ibadah kita bernyanyi nomor 24, segala puji syukur. Dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama berdoa. Tunjukkan cara yang benar. Tunjukkan cara yang benar. Memberi pujian padamu. Memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar. Bukakan hatiku mendengar. Dan menghayati firman-Mu. Dan menghayati firman-Mu. Amin. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Allah, yaitu diambil dari Titah yang ketiga dan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah ketiga. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki. Mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan dan di dalam doa, serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Taurat Allah. Marilah kita berdoa bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi nomor 30, di hadapan-Mu, Yesus.
Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, dibuka Alkitabnya, ayat bulanan di bulan Maret yang tertulis di Roma 3 ayat 24. Dibuka ya adik-adik Alkitabnya, Roma 3 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan, Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi nomor 119, ikut di Kau saja Tuhan. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi nomor 109, Aku mengasihi Engkau Yesus. Yesus
Adik-adik yang terkasih, mari satukan hati, tutup mata, dan kita semua berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu yang pada hari ini kami di sini berkumpul anak-anak-Mu. Anak-anak sekolah minggu HKBP Immanuel Kandang Roda akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Terpuji nama-Mu Tuhan, hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu HKBP Immanuel Kandang Roda, shalom untuk kita semua. Shalom ya. Nah, mari adik-adik, ayo kita buka Alkitab kita yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Lukas 22 ayat 56 sampai ayat ke-62. Dipersiapkan ya semuanya ya. Kita sama-sama membaca dan mulai dari ayat 56 dengan judul Petrus menyangkal Yesus. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian, seorang yang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak dia." Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus. Apa kabar untuk kita semua? Ya, Amang kira adik-adik sekolah minggu tetap dalam sukacita daripada Tuhan Yesus. Dan tetap sehat, selalu menjaga protokol kesehatan. Nah, hari ini kita sudah berada di dalam penghayatan di Minggu Sengsara. Ketika menghayati arti dan makna sengsara Tuhan Yesus yang mau mengorbankan untuk menebus dosa kita semua. Yesus rela berkorban untuk menebus dosa anak-anak sekolah minggu. Nah, adik-adik, ada pertanyaan untuk kita semua. Sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak sekolah minggu HKBP Immanuel Kandang Roda, apakah adik-adik mencintai Allah? Tentu iya. Semua pasti mengatakan iya. Adik-adik di rumah semua pasti mengatakan, "Ya, saya mencintai Allah. Saya mencintai Yesus." Adik-adik, perlu kita ketahui, ada banyak cara, alasan dan tindakan yang bisa kita katakan dan tunjukkan bahwa kita mencintai Allah. Banyak cara. Contohnya,
mematuhi orang tua kita, baik terhadap teman-teman, baik terhadap sesama, peduli terhadap lingkungan hidup sekitar. Semua itu adalah tanda penghargaan terhadap ciptaan Allah. Disitulah kita dinilai bahwasanya kita benar-benar mencintai Allah, sama dengan kita mencintai lingkungan kita, mencintai orang sekitar kita. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus, perlu kita sadari bahwa kehidupan di dunia ini kita harus diperhadapkan selalu pada ujian demi ujian. Nah, contohnya ketika adik-adik nih sekarang dalam masa ujian sekolah, maka supaya adik-adik boleh lulus harus melewati ujian demi ujian, betul kan? Jadi kalau mau melewati ujian, kita harus menantang ujian tersebut. Kita harus menjawab semua soal-soal yang ada. Kita harus banyak belajar, harus juga banyak mencari ilmu agar kita bisa melewati ujian dan rintangan tersebut. Begitu juga sama halnya dalam keyakinan iman, pasti akan diperhadapkan dengan ujian demi ujian untuk membuktikan kemurnian iman dan kepercayaan adik-adik sekolah minggu. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus, jauh sebelum Yesus menuju Golgota, ini cerita sebelum Yesus dibawa. Perlu kita ketahui bahwa ada seorang tokoh Alkitab yang bernama Petrus. Ia adalah salah satu murid yang siap mati bagi gurunya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Nah, ketika Yesus mengingatkan Petrus akan kejatuhannya di acara perjamuan Paskah, Petrus sekali lagi dengan lantang meyakinkan gurunya bahwa ia akan setia sampai akhir. Saat Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Petrus dengan gagah perkasa menghunuskan dan memarang telinga Malkus, telinganya Malkus ya. Nah, siapa Malkus ini adik-adik? Nah, Malkus ini adalah seorang prajurit di Kekaisaran Romawi pada saat itu ya, yang ingin menjemput Yesus. Tetapi di situ Petrus menunjukkan kehebatannya, menghunuskan pedangnya ke telinga Malkus. Oleh siapa? Allah pasti. Nah, adik-adik, ternyata dugaan Petrus adalah salah. Petrus percaya bahwa Petrus percaya bahwa Yesus tidak akan ditangkap, karena Petrus percaya Yesus adalah anak dari Allah sendiri. Dia mempunyai kekuatan, power, sehingga tidak mungkin Yesus ditangkap. Tetapi Petrus salah besar. Yesus tidak menggunakan kekuatannya untuk melakukan hal tersebut. Yesus profesional. Yesus bertanggung jawab atas itu semua. Lalu Petrus diperhadapkan pada fakta kalau gurunya ditawan dan ditangkap ke rumah imam besar untuk diadili. Di dalam ayat 54 sampai ayat ke-55 sebelumnya. Nah, melihat hal itu, Petrus sangat ketakutan dalam gejolak batin antara rasa takut dan rasa cintanya kepada Yesus. Petrus memilih menyelamatkan dirinya. Ia berusaha menyembunyikan identitasnya sebagai pengikut Yesus. Ia mencari keselamatan sendiri. Dia tega ternyata menyangkal gurunya. Dia tidak mengakui
Dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Bahkan ia berani bersumpah tidak mengenal orang yang bernama Yesus. Nah, itu tadi tertulis di ayat 56 sampai 60, bisa dibaca adik-adik ya. Nah, adik-adik tercinta, di dalam nama Yesus Kristus ada beberapa ujian yang dialami Petrus saat itu. Di dalam ayat yang ke-54 sampai 55, Petrus mengalami ujian. Ujian yang pertama yaitu ujian persahabatan. Nah, di sini adik-adik, siapa yang mempunyai sahabat? Siapa di antara kita semua yang pasti punya sahabat dekat, ataupun teman dekat, ataupun teman yang luar biasa yang selalu ada bersama kita? Pasti kita semua, adik-adik semua punya yang namanya sahabat. Nah, adik-adik, Yesus ditangkap dan digiring ke rumah imam besar. Biasanya Petrus begitu dekat dengan Yesus, kemanapun Yesus pergi. Petrus ada di sana, tapi kini ada jarak di saat Yesus ditangkap dan diadili. Petrus malahan menjauh. Padahal Yesus sedang membutuhkan seorang sahabat untuk mendukung ia menjalani beban yang cukup berat pada saat itu. Tetapi tidak ada satupun muridnya yang mendekati dia untuk memberikan dukungan, termasuk juga Petrus pada saat itu. Nah, di dalam ayat 55 adik-adik, Petrus coba menyelamatkan diri dengan cara duduk seperti tadi di ayat 55 bersama-sama dengan para ahli Taurat. Dia berkamuflase. Dia duduk di antara orang-orang Taurat dan juga orang-orang yang memusuhi Yesus. Malahan Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Strategi Petrus adalah strategi yang sampai saat ini selalu dipakai untuk membela dan melindungi diri. Petrus berpikir dengan duduk di antara kumpulan pencemooh dan orang-orang yang Petrus berpikir dengan orang-orang yang sementara merencanakan kejahatan, maka ia akan selamat. Petrus berpikir seperti itu adik-adik. Padahal Petrus tidak sadar bahwa ketika ia duduk di tengah-tengah mereka, berarti sama saja ia menyetujui, dia setuju dengan kejahatan yang mereka lakukan terhadap Yesus. Bayangkan saja jika ini terjadi dalam hidup kita, hidup adik-adik semua, hidup yang kita jalani sekarang. Orang yang kita anggap sahabat, teman dekat, orang yang kita percayai, ternyata orang yang kita percayai ternyata berpikir untuk kepentingan diri sendiri dan mengorbankan nilai persahabatannya yang sudah lama dibangun. Ya, egois istilahnya ya. Lebih mementingkan diri sendiri. Rasa seperti tumbuh kita ditusuk dari belakang karena pengkhianatan. Rasa egois dan pengkhianatan oleh sahabat sendiri. Nah, adik-adik, sifat Petrus seringkali terulang dalam kehidupan kita, yaitu kita meninggalkan sahabat kita, mau kita seperti itu. Saudara kita yang sedang mengalami masalah besar, kita tahu pergumulan yang mereka alami. Kita bisa menolong, tetapi kita hanya melihat dari jauh saja. Kita tidak mendekat untuk memberikan dukungan kepada dia. Tidak ada perasaan yang melebihi kesedihan ditinggal oleh orang yang dicintai atau sahabat terdekat. Sama hal yang dialami Tuhan Yesus tersebut. Nah, kisah ini harus menjadi pelajaran ya, pelajaran berharga bagi kita semua adik-adik sebagai orang beriman, dengan membangun persahabatan untuk saling memperhatikan bukan saling melupakan ketika berada dalam kesulitan ya adik-adik yang. Nah, selanjutnya ada ujian yang kedua yang dialami Petrus. Nah, ujian keduanya
ujian iman seperti kita baca dalam ayat 56 sampai 62 tadi. Nah, di ayat 56 ada seorang hamba perempuan yang bertanya ke Petrus. Lalu dia mengatakan tadi, Petrus mengatakan bukan, aku tidak kenal dia. Petrus menyangkal Yesus di hadapan seorang perempuan. Bayangkan itu, yang sebenarnya tidak terlalu susah ya kalau misalnya dilawan pada saat itu. Setelah itu di ayat 58 adik-adik, seseorang lagi mengatakan kepada dia bahwa kamu adalah seorang pengikut Yesus. Dia kembali mengatakan hal yang sama, bukan aku, tidak, katanya. Setelah 1 jam dia berada di situ, ada lagi seorang yang berkata dengan tegas ya kepada dia bahwa engkau adalah pengikut Yesus. Lalu jawaban Petrus sangat meyakinkan dan menusuk hati Yesus. Petrus telah menyangkal gurunya sendiri. Setiap hari Yesus selalu bersama dengan mereka, makan dengan mereka, tidur dengan mereka, berjalan dengan mereka, mengajari mereka akan hal-hal kebaikan. Bahkan pada saat sedang mengalami bahaya, kesusahan dan kesulitan, Yesus tetap bersama dengan mereka. Namun kali ini Petrus menyangkal Yesus hanya oleh karena ingin menyelamatkan diri adik-adik. Jangan seperti itu ya. Nah, pada saat ayam berkokok 3 kali, kemudian mata Yesus mulai mencari di mana Petrus ya. Di mana Petrus berdiri pada saat itu. Yesus melihat sekeliling ruangan, dan pada saat mata Yesus bertemu dengan mata Petrus, saling berhadapan matanya, Petrus pun mulai lari keluar, meninggalkan ruangan itu dan menangis memohon pengampunan. Nah, Petrus telah gagal ternyata adik-adik dalam membuktikan kualitas imannya. Dia telah gagal untuk menunjukkan imannya. Petrus ternyata hanya mampu bicara, tapi tidak mampu mewujudkan iman dalam tindakan nyatanya. Nah, adik-adik, coba deh kita bayangkan ya, di mana sih cinta Petrus yang dikatakan Petrus setia, Petrus ingin mengikuti Yesus selalu. Nah, di manakah cinta Petrus pada Yesus pada saat ini? Dia tidak membuktikan sama sekali ya adik-adik. Selama ini cinta seperti apa yang ia ungkapkan, ya, ketulusan seperti apa yang dia lakukan, ternyata tidak ada terbukti. Ia hanya bisa menangis dengan hati hancur dan hatinya hancur dan terkoyak ternyata. Kemudian tatapan Yesus yang lembut menjadi pukulan paling telak atau teguran untuk Petrus. Nah, adik-adik yang terkasih, di minggu ini ya, di minggu kesengsaraan ini, marilah kita renungkan semua perbuatan kita, semua janji kita yang belum terlaksana, semua tanggung jawab yang kita semua tanggung jawab kita sebagai anak terhadap orang tua kita, dan harapan kita selanjutnya tetaplah kita menjadi anak-anak yang patuh, anak-anak sekolah minggu yang mempunyai tanggung jawab secara iman. Jangan kita malu untuk mengungkapkan jati diri kita kepada orang bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita adalah pengikut Yesus. Kitalah yang setia menemani langkah Yesus. Jangan karena godaan-godaan negatif di sekitar kita, di sekolah, mungkin di lingkungan rumah, ataupun dimanapun berada, janganlah kita rela menyangkal Tuhan dan menjual iman kita untuk hal-hal yang negatif.
Nah, tetap jaga kesehatan, selalu andalkan Tuhan di dalam setiap aktivitas kita semua. Kiranya Tuhan menyertai adik-adik sekalian dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami anak-anak-Mu boleh mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu setia kepada-Mu, untuk tetap di jalan-Mu Tuhan, untuk tetap mengakui bahwa Engkau adalah Allah, Tuhan yang melindungi kami selalu Tuhan. Kemudian juga kami mau berdoa kepada setiap teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu, yang mungkin dalam keadaan sukacita ataupun dalam keadaan sedih. Tuhan yang selalu menopang mereka, Tuhan yang selalu menopang setiap langkah mereka yang ada. Tuhan, juga kami mau berdoa kepada bangsa negara kami agar tetap di dalam kesejahteraan. Walaupun dalam situasi COVID-19, kami anak-anak sekolah minggu mau tetap sehat, tetap kuat di dalam kasih Kristus. Tuhan, kami adalah orang yang berdosa, kiranya Engkau mengampunkan segala dosa kesalahan kami, agar kami selalu layak menerima berkat-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bernyanyi. Semangat ya adik-adik ya. Biarpun gunung-gunung beranjak. Buat gerakannya adik-adik di rumah ya adik-adik. Adik-adik, persiapkan persembahannya. Kita akan mengumpulkan persembahan. Boleh dibuat di dalam amplop adik-adik, ya. Berikan dengan sukacita. Nanti boleh diberikan ke guru sekolah minggu atau ke sintuawiknya, atau diberikan ke mamanya melalui disampaikan pas kebaktian di gereja. Terima kasih adik-adik. Sekarang kita bernyanyi, sambil bernyanyi nomor 169, Mengikut Yesus Keputusan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa.
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.